Indonesia hampir pasti lolos ke putaran berikut, yaitu putaran keempat. Setelah mengalahkan Cina dengan skor tipis 1-0 pada hari Kamis malam di Stadion Kebanggaan kita Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV selalu setia bersama Bung Yes, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ya, seperti diduga sebelumnya, karena memang ini tujuan utama dari tim kita untuk harus menang. Karena dengan kemenangan kita memperoleh 3 poin tambahan, sehingga jumlah poin sampai dengan pertandingan ke-9 Indonesia telah mengumpulkan 12 poin dan menyisakan satu pertandingan melawan Jepang pada hari Selasa pekan depan tanggal 10 Juni. Nah, apakah kemenangan ini pantas kita rayakan? Ya pantas, karena masih menghidupkan posisi Indonesia untuk terus bersaing merebut tiket ke Piala Dunia tahun depan. Tetapi di balik kemenangan itu terkandung kesedihan dan kekecewaan, karena beberapa menit sebelumnya semalam Australia telah mengganjal langkah Indonesia untuk bisa lolos langsung, minimal atau paling tidak merebut posisi kedua di klasemen sementara. Australia sebagai tuan rumah mengalahkan tim yang sudah lolos, yaitu Jepang, dengan skor tipis juga 1-0 di menit terakhir. Nah, ini menjadi catatan juga bagi kedua tim ya, dimana dalam pertandingan Australia menjamu Jepang, Jepang sebetulnya sangat menguasai statistik pertandingan. Tetapi di menit-menit terakhir mereka harus kebobolan, dan kekalahan 0-1 Jepang itu memberikan Australia tambahan 3 poin, sehingga dari 9 pertandingan Australia telah mengumpulkan 16 poin. 16 poin ini bagi Indonesia sudah tidak mungkin dikejar, karena posisi Indonesia sekarang 12 poin di urutan ketiga. Belum tahu hasil pertandingan Bahrain lawan Arab Saudi. Nah, dengan 12 poin itu, kalaupun di pertandingan pekan depan hari Selasa melawan tuan rumah Jepang, Indonesia menang, maksimal poin yang diraih Indonesia hanya 15, tidak bisa mengejar Australia. Untuk itu posisi kedua sementara akan diperebutkan oleh Australia dan Arab Saudi. Sampai dengan semalam di menit 35 Arab Saudi sementara unggul atas tuan rumah Bahrain dengan skor 1-0. Itu kira-kira gambaran sementara di klasemen Indonesia. Nah, kita lihat bahwa untuk dua tim lain, kalau Bahrain seri atau kalah dari Arab Saudi, maka akan mengikuti langkah Cina tersisi dari persaingan di grup ini. Karena kedua tim sudah tidak mungkin mengejar Indonesia untuk mengisi posisi keempat klasemen. Dengan demikian, hampir pasti saya katakan Indonesia telah lanjut ke babak keempat untuk merebut satu tiket dari 3 tim yang mengisi satu grup nantinya. Ada 6 tim yang lolos ke babak keempat atau putaran keempat, dan 2 grup akan diisi oleh masing-masing 3 tim. Dan juara grup akan lolos langsung, sehingga akan ditambah 6 tim sekarang yang sudah lolos di babak ketiga, dan babak keempat akan menghasilkan 2 tim lagi, sehingga menjadi 8 tim wakil zona Asia untuk putaran final Piala Dunia. Setengah tim lagi akan diperebutkan lewat pertandingan playoff nantinya. Nah, mari kita masuk pada pertandingan semalam ya. Memang agak mengejutkan ketika Patrick Kluivert menurunkan formasi yang agak berbeda dengan starting 11 ketika mengalahkan Bahrain, di mana untuk posisi 3 depan atau satu striker dilapis oleh 2 pemain. Kluivert dengan berani menurunkan Ricky Kambuaya di sisi kiri dan Egy Maulana di sisi kanan. Di ujung tombak tetap ada Ole Romeni. Kepercayaan diberikan oleh Kluivert ini dibayar lunas oleh Egy maupun Ricky Kambuaya. Egy Maulana walaupun tidak mencetak gol,
tetapi pemain ini memiliki kontribusi yang cukup besar semalam. Paling tidak di babak pertama dia berhasil merangkai kerjasama bersama Ole Romeni dan minimal ada satu peluang bagus di menit ke-27 lewat kerjasama Egy dan Ole Romeni. Sodoran umpan Egy Maulana kepada Ole Romeni yang menusuk ke kotak penalti, tetapi finishing dari Ole Romeni terlalu lemah. Padahal dia dalam ruang atau space yang cukup baik untuk mengarahkan bola ke gawang Cina, tetapi tembakannya mengarah ke kiper Cina sehingga gagallah Indonesia memetik gol pertama di menit ke-27 tersebut. Di babak kedua juga Egy tetap konsisten bermain, hanya kelihatan ya, terlihat bahwa stamina Egy kurang menunjang untuk bermain tuntas sampai dengan 90 menit. Juga Patrick Kluivert juga mungkin perlu memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain, termasuk Stefano Lillipali yang juga baru turun di sekitar 8 menit terakhir. Ada 5 pergantian memang, ya ada 5 pergantian, terutama di babak kedua, di mana masuk 5 pemain, yaitu kita mulai dari Yakub Sauri yang diganti oleh David Beckham pertama dari Persib Bandung, kemudian juga ada Kevin Dix yang menggantikan Tom Haye, ada juga Ivar Jenner, Stefano Lillipali dan Ramadan Sananta. Nah, kelima pemain ini masuk di babak kedua, dan yang keluar selain Yakub Sauri dan juga Tom Haye, ada juga Ricky Kambuaya, Egy Maulana dan Ole Romeni. Nah, di lini tengah Kluivert memang cukup cerdik ya untuk memasukkan beberapa pemain lebih segar, terutama di babak kedua yang saya sebut tadi. Ada Ivar Jenner, juga Kevin Dix. Sementara 2 pemain lain dipertahankan, yaitu Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi. Yang menarik dari pertandingan semalam, masuknya Beckham pertama ini menunjukkan bahwa Kluivert memang sangat percaya diri ya untuk mencoba pemain-pemain baru. Salah satunya Beckham. Pemain dari Persib Bandung ini memang tidak mengecewakan. Dia masuk di babak kedua, beberapa kali dia melakukan gerakan dengan atau tanpa bola, bahkan salah satu umpannya nyaris terjadi gol bagi kalau tidak salah Joey Pelupesi, tapi tendangannya masih membentur kiper lawan. Kemudian kita lihat Stefano Lillipali yang memang diprediksi akan bermain sejak menit awal, baru turun di 8 menit terakhir dan tidak terlalu kelihatan kontribusinya karena menit bermainnya mungkin terlalu pendek sehingga Lillipali tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Tetapi secara keseluruhan ada beberapa catatan yang perlu diberikan kepada Kluivert atau diperhatikan terhadap tim nasional kita, di mana pertama dia berani menurunkan starting 11 berubah dengan winning team ketika mengalahkan Bahrain. Tapi itu juga karena ada beberapa pemain yang cedera, Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Oratmangun. Kemudian di belakang dia tetap mempertahankan trio belakang, yaitu Jaises, Rizky Ridho dan Justin Hamner. Ini cukup baik ya, karena ketiga pemain ini memang terlihat sangat serius, sangat solid di belakang untuk membendung serangan pemain-pemain Cina. Di bawah gawang Emilio Audero tampil ya lumayan lah, karena tekanan dari Cina juga tidak terlalu banyak, sehingga Audero cukup safe untuk menyelamatkan gawang Indonesia. Mudah-mudahan ketika menghadapi Jepang memang tidak ada pengaruh lagi. Kalau kita melihat langkah ke putaran keempat nanti, harusnya Kluivert lebih serius ya membangun dan memperkuat tim ini, karena di babak keempat kemungkinan Indonesia akan bertemu tim-tim dari Jazirah Arab ya, Asia Barat, dan mereka memiliki reputasi yang sangat baik, termasuk sudah juga tembus Piala Dunia. Salah duanya Irak atau Uni Emirat Arab atau juga Yordania dan juga Oman yang memang belum pernah masuk Piala Dunia, tetapi ini juga ancaman. Tapi antara Irak, Yordania dan Uni Emirat Arab itu akan menjadi calon lawan Indonesia di babak atau putaran keempat, dan ini tentu tidak mudah untuk memetik kemenangan dalam 2 pertandingan, karena hanya ada 3 tim di grup itu, sehingga juara akan lolos langsung. Itulah kira-kira gambaran sementara, dan sekali lagi
ya sudahlah, walaupun kita gagal lolos langsung, tapi masih ada harapan. Dan harapan ini semoga akan menjadi kenyataan untuk membawa tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Semua rekan sahabat Rai Soccer TV, ingat bola itu bulat, giring terus.